Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Yang artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawablah, aku ini adalah dekat. Aku akan mengijabah doa orang-orang yang memanjatkan doa kepadamu. Maka hendaklah mereka beriman kepadaku dan hendaklah mereka meminta kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa taala itu senang. Allah bahagia ketika ada seorang hamba yang meminta kepada. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia ketika diminta, apalagi sering, itu lama-lama jengkel, Pak. Kalau sekali diminta mungkin ya udah kasih. Kedua kalinya, ya udah dikasih. Ketiga kalinya jengkel. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala diminta sekali, dua kali, bahkan berkali-kali, Allah senang. Makanya ada sebuah syair Arab yang berkata, kalau kamu meminta kepada Bani Adam, kepada manusia, maka dia akan marah. Tapi kalau kamu tidak meminta kepada Tuhannya manusia, dia akan marah. Jadi sebaliknya, kalau Tuhannya manusia yaitu Allah tidak diminta oleh kita, kita tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah akan maka doa itu adalah sebuah ibadah yang murah meriah dan menguntungkan kita. Kita paling mengangkat tangan meminta kepada Allah dengan khusyuk, dengan penuh harapan, itu sudah dianggap doa. Tidak dikabulkannya saja itu dapat pahala, apalagi kalau dikabulkan keinginan kita. Nah, bahkan dalam hadis lain Rasulullah menerangkan bahwa ada 3 kemungkinan ketika seseorang itu berdoa kepada Allah. Pertama, bisa langsung diijabah apa yang dia minta. Yang kedua, bisa jadi ditangguhkan. Tapi Allah jadikan doanya itu sebagai tabungan pahala dia untuk di akhirat kelak. Jadi makanya kalau doa kita belum diijabah oleh Allah, tidak usah takut, gak akan hilang. Ya, justru akan menjadi tabungan pahala kita untuk di akhirat. Yang ketiga, kata Rasulullah, bisa jadi tidak diijabah, tidak dijadikan sebagai tabungan di akhirat kelak, tapi dijadikan sebagai benteng untuk orang tersebut. Makanya bisa jadi kita sampai sekarang alhamdulillah di jalan tidak pernah terjadi kecelakaan yang berarti. Bisa jadi itu adalah doa kita yang tidak dijabah oleh Allah, tapi Allah jadikan sebagai benteng. Bahkan ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya, bab tentang adab at-ta'am, adab makan. Itu Rasulullah, Imam An-Nawawi mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW menerangkan bahwa ketika ada seseorang masuk ke dalam rumahnya, dia tidak berdoa. Pertama dia berdoa. Dia menyebut nama Allah ketika masuk rumahnya. Entah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim masuk rumah. Maka syaitan akan berkata kepada anak buahnya, la mabita lakum.
Kalian nggak bisa tinggal, nggak bisa nginap di rumah ini. Kenapa? Karena penghuninya ketika masuk menyebut nama Allah, berdoa. Kemudian ketika pemiliknya hendak makan kemudian membaca bismillah menyebut nama Allah, syaitan pun akan berkata kepada anak buahnya, wala ta'amalakum wala asya'alakum. Kalian pun tidak akan bisa makan di rumah ini. Sebaliknya, wa idza lam yadhkur ismallahi 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabita fihi. Kalau penghuni rumah tersebut ketika masuk rumah tidak membaca bismillah, tidak menyebut nama Allah, maka syaitan akan berkata kepada anak buahnya, sekarang kalian bisa tinggal di rumah tersebut. Kemudian ketika penghuni tersebut makan dan tidak menyebut nama Allah, sekarang kalian pun bisa ikut makan di rumah tersebut. Jadi hal-hal sepele ini jangan sampai kita lupakan. Bahkan pernah suatu ketika Rasulullah SAW duduk dekat orang yang sedang makan. Orang tersebut dari awal lupa membaca bismillah, lupa untuk menyebut nama Allah ketika makan. Kemudian tinggal satu suap lagi, orang tersebut ingat, oh iya belum baca bismillah. Akhirnya dia membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika seseorang lupa untuk membaca bismillah dari awal. Apa doanya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Ini pun kita bisa praktekkan. Kadang kita pas buka puasa lupa saking laparnya, ini makan, pas tinggal berapa saat, oh iya belum baca bismillah, maka bacalah doa ini, Bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhir. Fabahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun tersenyum ketika orang tersebut tinggal satu surat baru membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Apa yang membuat Nabi tersenyum? Nabi melihat di situ ada setan. Tadinya ketika orang itu makan tanpa membaca doa, setan ikut makan bareng. Ya. Kemudian kata Nabi, ketika dia membaca Bismillahi awwalahu wa akhirahu, setan pun langsung memuntahkan apa yang sudah dia makan. Bahkan memuntahkan apa yang ada di dalam perutnya, kata Nabi. Kenapa? Karena orang tadi membaca Bismillahi awwalahu wa akhirah. Mungkin kita akan jijik, Pak, ketika makan dekat dengan tikus, dekat aja jijik, atau melihat aja jijik, apalagi makan bareng tikus. Ya. Atau kita makan dekat dengan orang yang tidak kita senangi, orang yang kita benci. Ya, ada dia nafsu makannya, udah gak nafsu makan gitu kan. Ini kita kalau tidak membaca doa, tidak membaca bismillah minimal ketika berdoa, ketika makan, kita makan bareng dengan setan. Setan itu musuh abadi kita. Maka hendaklah ketika makan kita nggak baca bismillah, alhamdulillah, makan bareng dengan musuh abadi kita. Nah, itu menjadi motivasi kita agar kita tidak lupa membaca doa sebelum makan. Hadirin jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita tinggalkan doa kepada Allah. Doa itu merupakan ibadah yang murah meriah dan mudah. Kapanpun bisa kita laksanakan, akan tetapi keutamaannya itu sangat besar, karena Allah Subhanahu wa taala itu sangat bergembira ketika ada seorang hamba yang berdoa dan meminta kepadanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.